Saya pilih jalur zonasi, ternyata nggak lolos. Ngelihat dari jarak rumah ke sekolah, ternyata yang keterima paling akhir, nomor urut akhir tuh paling jauh jaraknya cuma 349. Sedangkan kalau saya ke sekolah, anak saya 381 meter. Ya memang harus sabar ya Bu ya. Kita ingin menunjukkan bahwa ibu itu layak sekolah di... Apakah aturan di Indonesia sekaku itu? Yang akhirnya mengorbankan orang-orang yang memang membutuhkan untuk bisa bersekolah. Ini alamat siapa? Sebenarnya zonasi menjawab tidak ada distingsi itu, justru kesempatan, akses hari ini yang lebih diutamakan. Kita juga harus berbenah dari sisi adanya pihak-pihak yang terlibat, misalnya memanipulasi angka tersebut. Ya, terus semangat ya. Memasuki tahun ajaran baru, polemik kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB santer diperbincangkan. Di saat calon peserta didik ekonomi prasejahtera berjibaku dengan ambang batas kuota dan zonasi jarak, disitulah komitmen negara untuk menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas kepada seluruh anak Indonesia kembali dipertanyakan. Aspirasi masyarakat yang mencuat, salah satunya berasal dari Kota Depok. Herlina, seorang ibu dari 3 anak di Kecamatan Beji, Kota Depok. Suaminya, seorang buruh serabutan, bekerja apa saja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan yang tak menentu membuat mereka hidup dalam keterbatasan. Herlina pun tak segan bekerja di sektor rumah tangga jika ada yang membutuhkan. Rumah yang mereka tinggali merupakan hasil kerja keras ayah Herlina yang merantau dari Madiun sejak tahun 70-an. Semangat muda tak pupus di usia senjanya. Alih-alih diam di rumah dengan tenang dan puas dengan kursi goyangnya, ia lebih memilih berjualan pecel untuk membantu ekonomi keluarga. Di balik ketegarannya, tersimpan kegundahan yang tak terucap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Masuk Pak. Gimana keadaannya Bu? Keadaannya begini Pak. Iya. Anak belum sekolah ya? Belum. Ya sabar ya Bu ya. Iya Pak. Memang daftar di mana? Di SMA. Sebelumnya ada tanda bukti penerimaannya nggak? Ada Tanda bukti pendaftaran. Pendaftaran, coba Ada. dilihat. Ya bentar Pak. Waktu pertama kali pendaftaran dibuka itu kan zonasi afirmasi berbarengan. Jadi harus pilih salah satu. Lah saya pilih jalur zonasi. Pas verifikasi itu sekitar seminggu kan. Dikasih waktu pendaftaran seminggu. Verifikasi ada namanya. Tapi pas pengumuman ternyata nggak lolos. Ngelihat dari jarak ke rumah ke sekolah ternyata yang keterima paling akhir, nomor urut akhir tuh paling jauh jaraknya cuma 349, sedangkan kalau saya ke sekolah anak saya 381 meter.
Kuota untuk zonasi itu 72 anak. Kalau berapa kelas sih, dengar-dengar 3 kelas, tapi ada yang bilang 4 kelas, kurang tahu jelasnya gimana Karena gitu. ada prestasinya, rumahnya juga dekat. Paling awal afirmasi, karena persyaratannya ada yang kurang. Di pas pendaftaran tuh dikasih kayak pemberitahuan harap datang ke sekolah untuk memperbaiki data. Pas ke sekolah ketemu panitianya, ternyata SKTM itu nggak berlaku. Ibu kalau emang mau lanjut kita alihin ke zonasi, mau nggak? Ya saya nurut aja ya, padahal saya minta kenapa nggak bisa aja Pak pakai SKTM, nggak bisa. Harus punya KIS atau PKH atau DTKS, sedangkan saya lagi proses, lagi belum jadi DTKS-nya, masih proses. Ya udah nurut aja ke zonasi, pikiran kalau di bawah 500 masih aman kan, waktu itu kayaknya pede aja dulu gitu kan. Aman ini kok, jaraknya nggak nyampe 400, ternyata gagal. 5 menitan kali jalan dari rumah ya, gitu kan. Ini emang aksesnya ke sini doang ya Bu ya, jalannya itu ya. Nah, ini ya Bu ya, lokasi sekolahnya ini ya Bu. Tadi kita jalan kurang lebih ya 5 menitan ya, nggak perlu ngongkos. Iya Pak, hari ini sebenarnya sudah harus masuk sekolah, tapi anak saya belum bisa sekolah. Semoga bisa masuk. Saya mohon Ibu bersabar. Ya Bismillah, kita semua akan gotong royong. Tugas Ibu adalah memberi semangat kepada anak agar tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Kita percaya Presiden kita orang baik, Bapak Joko Widodo, insya Allah akan mendengar suara warga Depok yang belum mendapatkan sekolah. Sabar ya Bu ya. Oke ya Bu ya, tetap semangat ya. Kalau dia mah dari SMP kan ekskulnya sastra, ya tertariknya di sastra bahasa deh, teater gitu-gitu. Hobinya puisi, makanya kemarin kan ikut lomba puisi. Tahap kedua, jalur yang prestasi, pilih yang non akademik kan, kejuaraan. Ikut yang itu, jalur dibuka kan seminggu juga pendaftaran. Hari pertama sampai ketiga namanya masih aman karena cuma 7 kuota kan, 7 bangku. Pas hari ketiga, keempat ternyata udah keluar urutan, udah nomor 11. Kalau almarhum orang tua saya mah pesannya satu, yaitu jangan mengambil hak orang. Banyak sih kemarin barengannya tuh yang gagal ya, gagal zonasi tuh ada 4 deket, jaraknya cuman beda gang aja. Satu lingkungan RT sini pada gagal semua ya, 4 anak, cuma selebihnya lari ke swasta langsung. Sekolah swasta rata-rata emang jauh semua sih, hampir sekilo kanan ke kiri itu sama aja jaraknya. Terkendala paling kan ada yang nggak dilewatin angkot atau itu ya. Kalau di swasta kan misalnya setiap tahunnya juga kan ada daftar ulang, mau ujian ada biayanya lagi, mau praktek ada uangnya lagi, belum SPP yang tiap bulan. Tuh kayaknya kan sebulan juga nggak berasa, tau-tau udah ganti bulan gitu kan. Kayak berat aja gitu. Kalau emang semuanya dari awal sampai akhir nanti lulus free gitu, saya emang nggak beratan, mau-mau aja. Ya paling buat anak saya biar tetap semangat ya, nggak malu kalau ditanya temennya belum sekolah gitu. Herlina hanyalah salah satu contoh. Seorang aktivis sosial Kota Depok, Roy Pangharapan, tergerak untuk menelusuri kondisi calon peserta didik terdampak lain. Dari 39 aspirasi yang tertampung, di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah, masih tersisa 12 anak yang belum terdaftar. Di antaranya dari Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis.
Assalamualaikum. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Saya dengar anak belum masuk sekolah ya, Bu? Iya Pak, belum Pak. Itu kenapa itu? Saya itu dan kendalanya di keuangan Pak. Oh. Nggak mampu kalau untuk masuk sekolah di swasta. Sebelumnya Ibu mendaftar di mana? Daftar saya di sekolah negeri. Sebelumnya Ibu daftar jalur apa? Jalur DTK afirmasi. Oh, ada ini ya, Bu, Ada. dokumennya, apa bukti-buktinya ya? Iya. Oh, iya iya. Ini afirmasi ada DTKS ya? Iya. Saya asisten pembantu rumah tangga. Dekat rumah kerjanya juga nggak jauh. Tahunnya berapa ya? Pokoknya dari anak saya umur yang kecil yang sekarang mau SMA juga sempat sedih karena dia teman-temannya udah pada sekolah Pak, dia belum. Anak saya yang pertama juga sampai putus di tengah jalan, jadi ngalah untuk adik-adiknya yang masih sekolah. Prestasi pramuka sang anak ternyata tak cukup untuk menghantarkannya ke SMA negeri terdekat. Itu pun berada di radius jarak 1 hingga 1,2 km dari rumahnya. Sang anak hanya bisa melihat keseruan hari pertama sekolah temannya melalui unggahan sosial media. Mau masuk SMA ke negeri pakai jalur afirmasi. Nah, semua data saya udah lengkap, ada kartu DTKS, kartu KIS, PIP, tapi saya tidak masuk karena zonanya ya juga dihitung jarak, afirmasi itu tetap dihitung jarak. Yang kedua juga saya ikut jalur prestasi juga sama, nggak masuk. Sekolah swasta saya ada Pak yang dekat, di jaraknya 10 menit juga kita jalan kaki nyampe ya, kurang lebih 15 menitan deh. Tapi terus terang masalah keuangan saya bingung, untuk ngambil Polmuril aja saya bingung Pak. Terus yang satu lagi yang saya sangat bingung ya Pak ya, kenapa kok anak saya, temennya juga ada juga yang satu masih lingkungan sini, warga sini, cuman beda RT ya Pak, beda RT, kalau beda RT beda RW, tapi masih lingkungan sini kok dia bisa masuk melalui zona di SMA negeri. Kok dia kan bisa ya Pak dilihat dari HP itu ya. Dia jaraknya kok dia jaraknya 500 sedangkan saya itu jaraknya 1000 gitu. Nah kok bisa begitu ya? Dokumennya apa bukti-buktinya ya? Iya. Oh iya iya. Ini memang bukti bahwa Ibu mendapatkan bantuan dari pemerintah waktu di SMP ya? Dari SD sampai SMP. SD sampai SMP dapat. Temen ada juga temen kita, dia sama-sama sekolahan ya. Kok dia bisa gitu pakai jalur afirmasi, emang juga jarak dia dari sekolah 900 ya, lebih dekat kan, afirmasi juga dihitung jarak juga ya Pak. Tapi kok dia bisa punya DTKS ya, kan dia kan kalau menurut saya dari gayanya, penilaian saya ada pokoknya, dan rumah dia juga tingkat 3 loh Pak, kok masuk gitu loh. Nih Pak yang sangat saya salut buat sama anak saya. Anak saya nyari duit sendiri Pak. Yang SMP sampai kuliah gosok ngumpulin duit buat bayar perpisahan. Ayo Mi semangat Mi, entah kita bisa Mi ya Mi. Jangan iri ya sama orang. Malah dia yang semangatin saya. Udah nggak apa-apa aku kerja dulu ya Mi ya, cari kerjaan ya Mi. Nah, biasanya itu sekolah akan melakukan yang namanya jalur optimalisasi. Jadi ada 32 ya, itu standar minimalnya sampai bisa menjadi 34, 36.
Nah, padahal itu masih bisa dimaksimalkan menjadi 38 atau 40. Itu berdasarkan pengalaman tahun lalu. Ya, itu adalah Juklak dan Juknis PPDB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengatur hal tersebut. Sehingga sekolah ya mengikuti kan. Nah, di situ otomatis tumbang. Bukan untuk berita yang aneh-aneh, cuma berita sekolah. Berita sekolah, bukan yang aneh-aneh. Coba bayangkan, 11 kecamatan, 63 kelurahan, 2 juta lebih masyarakat. Anak ini kan harus sekolah, kepada siapa lagi kami mengadu? Berbekal tekad kuat, puluhan ibu-ibu Depok menempuh sejumlah langkah konsolidasi. Mulai dari bersurat kepada Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Negeri Sekota Depok, hingga bertandang ke kantor staf Presiden pada tanggal 11 Juli 2024 lalu. Karena nggak ada tanggapan juga, akhirnya jalan terakhir nempuh ke istana. Itu dari kecamatannya beda-beda, nggak di Beji malah aku cuma sendiri. Dari Kemiri, Beji Timur, Bakti Jaya, pokoknya banyak jadi satu. Pak Johannes Joko yang nerima aspirasi kita ditampung, biar anak bisa sekolah, jangan sampai nggak sekolah. Kan pasti pemerintah punya yang namanya diskresi. Oke lah aturannya seperti itu. Tapi melihat fakta-fakta di lapangan kan menjadi pertimbangan. Pertimbangannya nggak ada jalan lain, pertimbangan kemanusiaan. Apakah aturan di Indonesia sekaku itu yang akhirnya mengorbankan orang-orang yang memang membutuhkan untuk bisa bersekolah? Kebijakan PPDB dirumuskan salah satunya untuk memupus disparitas persepsi sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Pada pelaksanaannya, tak jarang menuai polemik. Masalah yang mencuat mencakup 4 topik utama, yaitu paradigma keadilan, metode penyelenggaraan, malpraktik, dan kapasitas. Kini, di Depok 12 calon peserta didik menanti harapan. Di Jakarta, dilaporkan 16 calon peserta didik yang tidak terakomodir. Ini masih belum termasuk daerah lainnya. Harus kemanakah warga rentan mengenyam pendidikan? Apakah pendidikan mereka harus terhenti begitu saja? Dia beberapa hal yang saya temukan memang situasi anak putus sekolah itu dikarenakan tadi faktor ekonomi keluarga yang cukup kompleks ya. Untuk jalur afirmasi ini daftar di SMA berapa? Betul, afirmasi itu atau prestasi gitu, seolah-olah kita akan kembali nih, prestasi itu ditentukan oleh angka-angka kan. Ibu jaraknya sangat dekat ya, 381. Iya. Harusnya sih bisa diakomodir. Ya kan, yang kedua ini juga kakak KTP-nya memang sudah bertahun-tahun di sini ya. Udah lama tinggal di Depok gitu ya. Ditambah dengan piagam penghargaan. Nah, ini piagam penghargaan juara 1 ya, lomba cipta puisi. Benar, kita terkonfirmasi masih ada suap di situ. Lalu apakah manipulasi kewenangan? Ini juga masih ada beberapa. Tentu
KPAI sangat bersyukur hari ini pemerintah langsung menyediakan sistem bersama dengan Ombudsman dan KPK. Nah ini kan hal-hal yang menurut kami ya sangat kasuistik gitu, tetapi harus dijawab. KPAI tentu melihat hak anaknya, apakah dengan dua perilaku dari kosongnya atau gap yang terselenggara di implementasi ini masih memberi perlindungan nggak pada hak anak. Jangan-jangan dengan adanya situasi-situasi ini di berbagai daerah betul tuh menyumbang anak-anak terlantar dan tidak mendapat hak pendidikan. Nah kami lakukan itu gitu. Ini yang tentu saja ada risiko gitu ya ketika di ranah pemenuhan haknya saja masih ada masalah. Beberapa kasus yang kami temukan ya, anak-anak ini bukan hanya masuk dalam dunia kerja tapi juga bermigrasi. Alih-alih hanya berfokus pada sekolah negeri, opsi perbaikan sistem PPDB bisa dijajaki bersama institusi pendidikan swasta. Zonasi jangan tarik mundur lagi, kita harus maju. Regulasi diperbarui, implementasi diawasi, dan ini gapnya terus mengecil. Tujuan utamanya adalah penyetaraan akses dan juga tentu perbaikan sarana prasarana ini tidak melihat dia punya pemerintah atau swasta lagi, tapi semuanya akan menjadi target ya, perbaikan baik itu di level sistem maupun juga tentu pemenuhan hak bagi anak kita.